Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi mengenai esai yang telah saya buat dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan peraturan agama yang hak, yakni agama Islam. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidna Midat dengan NIM 1401421215. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai esai yang telah saya buat dengan judul Ketimbangan Ekonomi pada Masa Pandemi. Pembahasan pada presentasi kali ini yakni definisi ketimbangan ekonomi, faktor penyebab ketimbangan ekonomi, serta upaya mengatasi ketimbangan ekonomi. Yang pertama yakni definisi ketimbangan ekonomi. Ketimbangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang menyeluruh kepada setiap bidang. Ekonomi merupakan salah satu bidang yang merasakan dampak dari adanya pandemi COVID-19. Pada bidang ekonomi, permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh banyak masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yaitu terjadinya ketimbangan atau kesenjangan ekonomi. Ketimbangan ekonomi dapat terjadi karena ketidakmerataan pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh setiap lapisan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi jalannya kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Hal tersebut dapat mempengaruhi setiap masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor penyebab ketimbangan ekonomi yakni terdapat faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern yang pertama, yakni kurangnya motivasi dan semangat masyarakat untuk mencari atau membuat lapangan pekerjaan. Yang kedua, masyarakat hanya berpangku tangan terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang hanya berpangku tangan terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun bantuan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan justru dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi keinginan pribadi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang menerima bantuan tidak mampu untuk memperbaiki kondisi ekonomi sehingga tetap terjadi ketimbangan ekonomi. Kemudian faktor ekstern yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan. Pada masa pandemi COVID-19, banyak pekerja yang diputus hubungan kerja karena kondisi yang disebabkan oleh pandemi. Pekerja yang semula dikerjakan oleh manusia pada masa pandemi digantikan oleh teknologi karena pekerjaan yang dilaksanakan secara daring. Lapangan pekerjaan yang semula menyediakan kuota banyak untuk para pekerja sekarang menjadi lebih sedikit karena terdapat pengurangan kuota. Faktor yang kedua yakni kondisi demografi penduduk. Kondisi demografi penduduk dapat dilihat dari jumlah, persebaran, serta komposisi penduduk. Jumlah penduduk yang begitu banyak disebabkan karena angka kelahiran yang begitu tinggi. Persebaran penduduk yang tidak merata juga menyebabkan ketimbangan ekonomi. Banyak penduduk yang bertempat tinggal di kota, sedangkan yang bertempat tinggal di desa hanya sedikit. Hal tersebut menyebabkan penduduk di kota akan saling bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaan di desa seperti kebun dan sawah akan terbengkalai karena hanya sedikit masyarakat yang bertempat tinggal di desa. Selanjutnya yakni upaya mengatasi ketimbangan ekonomi. Yang pertama, sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam bekerja. Hal tersebut memiliki tujuan agar masyarakat memiliki semangat untuk mencari atau membuat lapangan pekerjaan sendiri. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak berpangku tangan terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, bantuan yang diberikan akan dimanfaatkan dengan tujuan sehingga kondisi ekonomi masyarakat akan membaik dan dapat mengurangi ketimbangan ekonomi yang terjadi. Upaya yang kedua, yakni menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Jumlah penduduk yang begitu banyak harus diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang banyak pula. Apabila jumlah lapangan pekerjaan yang ada mampu untuk menampung tenaga kerja yang banyak,
Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dapat terjadi dengan pesat walaupun berada pada masa pandemi COVID-19. Tenaga kerja yang banyak mampu untuk menghasilkan barang maupun jasa sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan. Upaya mengatasi yang ketiga yakni mengurangi angka kelahiran pada masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran pada masyarakat yakni melalui program keluarga berencana. Masyarakat yang mengikuti program ini akan diberi batasan dalam memiliki generasi penerus, sehingga angka kelahiran tidak akan terlalu tinggi. Dengan adanya hal tersebut, penduduk berada pada usia produktif, tidak memiliki beban usia non-produktif, sehingga kebutuhan ekonomi dapat tercukupi yang menyebabkan tidak terjadinya ketimbangan ekonomi. Kesimpulan, pada pandemi COVID-19 memberikan dampak baik positif maupun negatif dalam bidang ekonomi. Dampak negatif yang terjadi pada masyarakat salah satunya yaitu ketimbangan ekonomi. Ketimbangan ekonomi dapat disebabkan karena faktor dari dalam atau intern maupun faktor dari luar atau ekstern. Faktor dari dalam antara lain kurangnya semangat dan motivasi masyarakat untuk bekerja, berpangku tangan terhadap pemerintah, serta rendahnya tingkat pendidikan. Faktor dari luar antara lain kurangnya lapangan pekerjaan, kondisi demografi penduduk mulai dari jumlah, persebaran, dan komposisi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antara lain sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberian informasi mengenai lapangan pekerjaan, serta program keluarga berencana. Berikut ini daftar pustaka yang saya jadikan referensi dalam penyusunan desain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.